malam Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu semua untuk pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat berkumpul dalam pertemuan pendalaman iman dalam masa Prapaskah. Pada malam hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua dengan judul harapan, dan pada malam hari ini pertemuan akan dibawakan oleh Ibu Jo. Sekali lagi terima kasih Bu Jo untuk kesediaannya juga membawakan pertemuan pada malam hari ini. Untuk waktu kami persilakan, monggo Bu Jo. Terima kasih Pak Anton. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai nanti untuk doa pembukaan bersama-sama, kemudian untuk doa penutup juga bersama-sama, terus baca sharing inspirasi kitab suci. Saya mohon Pak Anton. Siap. Terus berkat penutup nanti sama Pak Yohanes Sudardi. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak sebelum kita mulai dengan pertemuan pada malam ini. Doa lagu pembukaan, monggo Pak Agus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur padamu atas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul dalam pendalaman iman ini. Kami hendak mendengarkan sabda. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dapat mendengarkan dan merasakan sabda-Mu, sehingga semoga sabda-Mu meneguhkan dan menguatkan harapan kami untuk menjalani hidup dalam keadaan apapun. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak dan Ibu,
Yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk mengadakan pendalaman iman dengan tema harapan. Kita tahu bahwa kepada Tuhanlah kita senantiasa berharap bila kita menghadapi persoalan seberat dan seburuk apapun dalam hidup kita. Sebagai umat beriman, kita menggantungkan harapan kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai dan menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian, asal kita percaya dan berharap pada pertolongannya. Mari kita merenungkan kutipan ayat kitab suci berikut ini. Inspirasi kitab suci dari Injil Yesaya 41 ayat 10. Saudara-saudara, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita merenungkan sabda-sabda Tuhan sejenak, kemudian kita akan men-sharingkan. Marilah kita hening untuk membaca kembali sabda-sabda Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita berbagi pengalaman, kita sharingkan kepada teman-teman kita, terutama yang ikut Zoom pada malam ini. Kami mohon Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk mengutarakan pengalaman-pengalamannya dalam berbagi, berbagi dengan teman-teman kita yang Zoom pada malam ini. Monggo, kami persilahkan. Dari pertanyaan refleksi, apakah Anda pernah merasa takut dan bimbang? Kenapa Anda takut dan bimbang? Apa janji Tuhan untuk kita? Monggo Bapak Ibu. Bapak yang baru mau mulai, monggo. Boleh Bude mengawali Bude. Oh, Bu Retno. Ya, monggo Bu Retno. Baik, terima kasih. Rasa khawatir, rasa cemas, gelisah, saya nggak tahu ya ini menjawab yang nomor berapa. Yang jelas intinya itu cukup manusiawi dan pasti setiap orang itu pasti mengalami ya kekhawatiran, kegelisahan itu pasti ada ya, kecemasan juga ada. Mungkin yang baru menjadi trending topik kekhawatiran nggak punya minyak goreng. Tetapi kata Bu Megawati kan bisa direbus ya. Malah sehat ya Bu. Direbus, iya. Itu mungkin yang menjadi fenomena saat ini ya, dengan harga minyak yang cukup luar biasa sekarang ya. Itu ya mungkin apa ya, kekhawatiran dalam hidup ya, dalam hidup yang dihadapi, mungkin dalam pekerjaan ya, dalam kehidupan berumah tangga itu juga pasti ada. Ketika dulu apa ya, saya ambil rumah ini dengan gaji yang ya tahun 2004 berapa sih gaji saya ya gitu.
angsuran tiap bulan 314 itu. Dulu ada kekhawatiran, bisa nggak ya, gitu ya. Tetapi ketika semua itu dijalani berproses ya, pada akhirnya ya bisa gitu ya. Intinya bahwa ketika kita mungkin berpasrah kepada Tuhan bahwa rezeki yang kita terima itu seberapapun harus kita syukuri, dan itu pasti akan dicukupkan oleh Tuhan gitu ya. Ya dengan segala usaha kita bagaimana memanagenya ya, mengaturnya. Ya. Jadi rasa khawatir itu ketika kita ada percaya juga, istilahnya iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu ya kita sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita gitu loh, akan membantu kita dalam mengatasi semua itu. Istilahnya pasrah mungkin ya, pasrah kayak yang mungkin yang saya alami saat ini ya. Saya sempat kemarin juga sharing ketika pendalaman iman di sekolah itu, kekhawatiran saya akan kondisi Pak Yono yang memang saat ini masih dalam kondisi sakit, dan itu juga dialami oleh kakak saya. Maka kami ada novena, ini hari keempat kami novena, sama-sama guru, pegang kelas 6, sekarang kondisi itu seperti itu gitu kan. Rasa khawatirnya bisa pulih seperti sedia kala enggak ya. Karena memang ya curhatan Pak Yono, juga curhatan istilahnya kakak saya dalam kondisi sakit seperti itu ya, mereka juga ada kekhawatiran gimana ya bisa sembuh enggak. Tetapi saya sendiri berusaha menguatkan mereka, yakin dan percaya Pak bahwa Tuhan pasti akan tidak akan memberi pencobaan di luar batas kemampuan kita. Pasti suatu saat nanti akan sembuh gitu. Yang penting sekarang bersabar, pasrah pada Tuhan, serahkan segalanya. Meskipun saya sendiri dalam kondisi menghadapi itu juga khawatir itu ada. Rasa khawatir itu ada, tetapi ya kadang saya kalau doa gitu ya, aduh ya Tuhan gimana ya, tetapi pada akhirnya ya saya serahkan semua. Mungkin ya ini menjadi pencobaan bagi mereka ya, katakanlah salib yang harus ditanggung saat ini dengan kondisi yang kurang sehat gitu ya. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik yang akhirnya mereka bisa pulih seperti sedia kala. Intinya bahwa di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan itu Tuhan tetap memberi harapan. Di dalam Tuhan itu ada harapan. Jadi memang kadang saya buka aja puji syukur nomor 21 kalau nggak salah ya, doa iman ya. Mencoba terus meyakinkan diri sendiri juga ya, ketika kami ngobrol gitu juga pasti ada saatnya nanti untuk sembuh seperti sedia kala. Kita bawa dalam doa. Maka kami sering dalam ini, yuk kita doa bareng yuk. Tuh, jadi ya kami juga ada kegiatan doa bersama dari seluruh guru dan karyawan TK, SD, SMP, mendoakan rekan-rekan yang memang saat ini juga sakit gitu kan. Jadi ya berusaha untuk terus mengikis atau membuang kekhawatiran itu, meskipun ya tetap ada. Terus kita meyakinkan diri, percaya pada Tuhan bahwa dalam Tuhan ada harapan seperti itu. Mungkin hanya itu saja Budi. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno. Salut sama Bu Retno ya. Walaupun istilahnya mungkin tidak kuat, tapi bisa menguatkan, itu yang utama ya. Kadang-kadang ya Kak, ya
sebagai adik, sebagai rekan sejawat pasti ada rasa tidak kuatnya gitu ya. Wajar, tapi saya salut Bu. Ini mau kuat untuk menguatkan saudara-saudara yang sakit itu, walaupun ya kekhawatiran ada itu wajar yang tadi, tapi salut. Terima kasih Bu Retno. Monggo Bapak Ibu selanjutnya. Saya Bude. Pak Agus Purnama ya? Ya. Oh ya, monggo Pak Agus. Gambarnya digedein aku. Suaranya belum terdengar. Saya belum ngomong, Bude. Takut dan bimbang pasti ada karena kita masih hidup. Kalau sudah tidak hidup, tidak ada itu rasa takut dan bimbang itu ya. Iya. Kenapa takut dan bimbang? Karena kita suka dipikir, ada di pikiran kita. Ketika kita sakit, ketika kita tidak punya uang, aduh gimana ya nanti untuk makan, ini sembuhnya gimana. Nah itu, karena kita dipikir dan dipikir, jadi takut dan bimbang. Nah itu menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Iya. Lalu takut dan bimbang itu sebenarnya bisa hilang kalau kita percaya dan yakin dengan iman kita. Ketika saya takut dan bimbang, berarti iman saya berturun. Tapi ketika saya sudah tidak merasa takut dan bimbang, dan saya yakin, percaya bahwa Tuhan akan mencukupi semuanya dan akan membuat semuanya menjadi mudah. Nah, itu sebenarnya itu janji Tuhan kepada kita. Begitu. Seperti di doa Bapak kami itu, Bude. Saya hanya memegang doa itu, doa Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, kalau kita hidup di atas bumi ini seperti di dalam surga, ya itulah surga kita. Ya itulah kita tidak akan merasa bimbang, takut. Tuhan sendiri sudah janji pada kita sebagai manusia. Kemudian juga di atas bumi seperti dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini. Pasti Tuhan akan memberi rezeki. Asal kita percaya. Asal kita beriman tadi. Ketika itu sudah kita jalani, ya rasa takut dan bimbang akan dengan sendirinya hilang. Tapi apakah itu mudah? Susah. Susah sekali. Ya karena satu, kita masih hidup, susah sekali. Kita tidak mulus seperti jalan tol, bergelombang, belok sana, belok sini, kembali lagi. Nah itu. Nah, terus saya mencoba untuk itu. Itu saja, Bude. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Purnama. Memang benar takut dan bimbang itu karena dipikirkan ya. Saya waktu kena COVID itu benar dipikirkan. Jadi karena saya punya komorbid tiroid, maka jadi kepikiran gitu. Takut kalau virusnya itu masuk ke paru-paru dan mengakibatkan sesak nafas. Sedangkan saat itu susah sekali oksigen gitu, tabung oksigen itu sangat susah waktu itu karena sedang tinggi-tingginya di bulan Juni, akhir Juni dan awal Juli itu susah sekali tabung gas. Nah, saya percaya kepada Tuhan, tapi saya juga berusaha. Apa kata orang, saya suruh minum bawang putih, minum kelapa, minum gitu.
Jadi walaupun nggak enak makan, saya paksakan walaupun sedikit gitu. Memang benar Pak Agus, dari karena dari pikiran kita itu jadi merasa takut. Terima kasih Pak Agus sharingnya, bagus sekali. Monggo yang lain. Saya nambahin. Monggo Bu Teguh. Ya, nggak bisa. Kita tuh benar-benar menghilangkan rasa takut dan bimbang. Ya, tadi betul kata Pak Agus. Selama kita masih hidup, takut dan bimbang itu selalu menyertai kita. Tapi yang membantu kita untuk sedikit meredam rasa takut dan bimbang itu adalah iman kita kepada Tuhan. Itu. Jadi kita kembalikan kepada Tuhan. Di sini tadi di bacaan kitab Yesaya 41 tadi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Allahmu itu siapa? Yaitu Allah yang menciptakan diri kita ini. Itu pengetahuan. Tapi kembali lagi, kenyataannya memang mau katanya nggak usah dipikir, tetap dia tuh Kepikiran. ya, meskipun kita memejamkan mata, ini tuh muncul di sini tuh kepikiran. Jadi kita meskipun nggak mikir juga tetap muncul di pikiran. Ya, memang yang sangat membantu kita adalah iman. Dari situ misalnya lagi muncul nih rasa takut, rasa bimbang gitu. Akhirnya satu-satunya yang bisa menolong kita adalah doa. Doa kita, permohonan kita, kepasrahan kita. Disitulah kalau kita berdoa, terus kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang memberi aku hidup, Tuhan yang mengatur segalanya bagi hidupku, aku serahkan kepada Tuhan. Lama-lama tuh kita tertidur. Tapi kalau pada saat pikiran itu datang, kita tuh kan nggak bisa tidur. Sulit tidur. Terus, padahal kita pengennya, Tuhan, aku tuh udah pengen tidur, aku nggak ingin memikirkan ketakutan atau kebimbangan, tapi terus aja. Tapi kembali, mana yang lebih kuat? Kalau kita lebih kuat bicaranya kepada Tuhan, mungkin si pikiran itu kalah. Pikiran yang muncul itu kalah. Kita lebih banyak mengarahkan diri kepada Tuhan. Dari situ lama-kelamaan, ya sudah, kita berserah, kita berpasrah, dan akhirnya bisa tidur. Gitu. Soalnya kalau nggak bisa tidur itu juga istilahnya bisa menurunkan imunitas. Nah, pikiran negatif itu menjadi naik. Misalnya kayak Yohanes waktu kena COVID itu. Kalau nggak bisa tidur, terus pikiran negatifnya sangat tinggi, itu bisa benar-benar kejadian itu yang namanya COVID. Aduh, takut COVID-nya masuk paru-paru. Itu bisa benar-benar kejadian masuk ke paru-paru. Tapi bersyukur di situ Bu Yohanes saya rasa dengan doanya, usaha fisiknya iya, seperti makan tetap dipaksa makan, nggak enak tapi tetap dipaksa makan supaya ada nutrisi. Terus kemudian juga bisa cukup istirahat. Artinya apa? Ininya tuh nggak jalan terus. Jadi pikiran negatifnya tuh bisa teredakan, kemudian bisa istirahat, bisa tidur, sehingga imunitasnya bisa naik. Imunnya naik, dibantu dengan suplai nutrisi dari makanan yang kita makan. Nggak enak, tapi kita jejel aja, kita paksain. Itu yang membuat sembuh. Gitu. Jadi memang kata Pak Agus itu benar.
rasa takut dan bimbang itu nggak akan pernah hilang selama kita masih hidup. Tapi kembali lagi dengan kita begitu dekat kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Ya. Rasa positif itu menjadi lebih baik, lebih banyak. Kemudian apa janji Tuhan kepada kita? Kembali lagi pada yang tadi. Janji Tuhan apa? Menyertai kita, ya. Dan siapa yang menyertai kita? Adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menyertai kita. Itulah yang membuat kita tenang, membuat kita tentram. Semuanya Tuhan yang mengatur. Jadi kita jangan berkutat dengan pikiran negatif kita sendiri, tapi berserah pada Tuhan. Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Begitu Mama Nes, Pak Agus, dan Bu Retno. Terima kasih Bu Teguh. Bapak Ibu, monggo yang sebanyak-banyaknya Bapak Ibu membagi kepada kita supaya kita lebih kuat, lebih itu bertambah imannya untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kita. Monggo Bapak Ibu. Pengalaman pasti beda-beda ya Bapak Ibu, monggo. Saya coba Budi. Monggo Pak Anton. Kalau di sini apakah Anda pernah merasa takut dan bimbang? Di sini saya coba menjadi dua. Kalau bimbang itu kan sama dengan ragu ya. Ragu itu lebih ke langkah, lebih ke pilihan segala macam. Dan kalau yang saya rasakan kalau bimbang atau ragu itu lebih ke kehidupan kita saat ini. Jadi kita hendak melakukan sesuatu, aduh ini betul atau salah. Kadang kita masih merasakan hal seperti itu. Kalau kita begini, aduh nanti bagaimana? Ya tadi benar Pak Agus bilang, terfikirkan gitu kan. Nah kalau takut itu lebih kepada Allah. Takut akan dosa, takut akan kematian, seperti itu. Nah, kenapa saya sedikit aja men-sharingkan. Dulu saya lebih takut dalam arti kata meninggal, misalkan mati. Aduh, nanti kalau saya meninggal, ini masih anak-anak masih pada kecil, masih begini, masih begitu. Itu pernah saya alami. Tapi perjalanan sini akhirnya ya semuanya itu bukan milik kita. Jadi perasaan takut khususnya ya bagi saya dalam istilahnya kematian itu ya saat ini saya juga lagi coba belajar mereka kata harus lebih siap lagi. Kita harus membuang kebimbangan, keraguan-raguan ya tadi. Nanti anak-anak bagaimana, istilahnya lebih ke dalam kehidupan kalau bimbang dan ragu gitu. Dan tadi juga memang benar semuanya itu bimbang dalam langkah kehidupan sehari-hari, takut akan kematian, yang bisa menyelamatkan itu iman. Iman kita, saya setuju dengan jawaban dari Bapak Ibu semua. Iman kita yang memang menyelamatkan kita semua dari kebimbangan, dari ketakutan kita. Dan janji Tuhan sudah jelas. Istilahnya dalam Tuhan sudah jelas kalau misalkan ya Tuhan memberikan kehidupannya, kebangkitan setelah kematian. Dan itu menjadi suatu pegangan saya dalam menjalani kehidupan, dalam beriman menjadi lebih mempunyai harapan karena Tuhan menjanjikan hal seperti itu. Mungkin itu aja Bu Jo dari saya. Terima kasih Pak Anton. Monggo Bapak Ibu.
Yang mau sharing? Ditunggu. Kita sama-sama apa ya Bapak Ibu mengalami masalah sama-sama. Oke, saya mau coba Bu. Oh, Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Nah, saya mau coba, sorry terlambat dikit tadi. Ya. Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, untuk refleksi kali ini, refleksi dalam pertemuan kedua ini, saya mau mencoba untuk menggabungkan refleksi pertama, apakah Anda pernah merasa takut dan bimbang? Kenapa Anda takut dan bimbang? Dan apa janji Tuhan kepada kita? Baik, yang pertama saya mau katakan bahwa jika manusia itu hidup senang, hidup sombong, hidup angkuh seperti di pertemuan pertama, itu kita tidak kenal Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memberi tanda-tanda kehancuran, kebahagiaan bagi kita, seperti kitab suci Amos kemarin. Lalu kali ini Yesaya mengingatkan kita bahwa kekuatan kita, kebahagiaan kita itu ada batasnya, ada waktunya. Bagaikan roda berputar kehidupan kita itu. Nah, maka kalau kemarin Amos menunjukkan ketamakan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, kali ini Yesaya mau mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Apapun yang kita buat, dimanapun kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Seperti di Yesaya di atas, aku menyertai engkau. Begitu. Nah, maka di dalam sharing ini, saya mau mengatakan bahwa refleksi kita, apakah pernah merasa takut dan bimbang? Ada. Sebagai manusia, itu pasti ada. Kita tidak bisa lepas. Karena, ya tadi saya bilang bahwa hidup itu bagaikan roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau di atas, kita happy. Tetapi kalau di bawah, nah baru kita takut, kita bimbang, kita khawatir, dan lain sebagainya. Lalu kedua, kenapa Anda takut dan bimbang? Ya, kita takut karena kita jauh dari Tuhan. Kita takut karena kita tidak punya iman yang kuat. Kita takut karena kita tidak punya pegangan. Nah, lalu inspirasi kitab suci hari ini, dia mengatakan kepada kita semua bahwa jangan takut lagi, jangan bimbang lagi, karena Allah tetap ada bersama kita. Allah tetap menolong kita. Allah tetap memegang kita, apapun kita, apapun hidup kita. Saya mau menunjukkan salah satu sikap kebimbangan dan ketakutan sewaktu saya masih, ya katakanlah bujang, lalu mau mengalami suatu musibah waktu saya masih bujang di Kerawang. Bahwa suatu saat
saya itu waktu di Kerawang itu, ya karena masih bujang, punya rumah sudah ada. Lalu punya motor. Wah, kalau bicara sombong seperti kita Pamos, bagaimana tidak? Saya masih bujang, punya Vespa ada. Punya motor Honda yang kecil merah itu ada. Kemudian karena punya gaji yang atau uang yang cukup, lalu saya dikasih motor motor keluaran baru tahun 80 Astrea itu. Lalu saya disuruh cicil sama orang tua murid. Saya terima. Nah, jadi waktu itu, wah, saya bilang, ya itu kayak kita Pamos itu, saya sombong sekali. Saya tamak sekali, rakus. Orang bujang tapi punya motor sampai 3. Nah, lalu satu saat teman saya mengajak saya untuk kami ya istilahnya putar-putar atau keliling-keliling di kota Kerawang. Dia punya motor RX King, sementara saya coba motor baru Astrea itu. Lalu kami keliling putar-putar di kota. Jam 4 sore itu dia ajak, Pandi, ayo kita coba putar-putar keliling kota Kerawang ini, sekalian uji coba atau nyoba motor baru. Ayo. Nah, begitu putaran, udah tahu saya lupa putaran ke berapa, ke-7, ke-8, ke apa. Di jalan tol, waktu itu tol baru di Kerawang itu, ternyata peristiwa itu ada teman saya itu kesenggol sama tronton, lalu dia, ya orang bilang, apa ya, selamat jalan, selamat tinggal di tempat. Saya sudah ke depan, kurang lebih ada 500, hampir 1 kilo. Saya lihat di belakang, kok ini teman saya ini kok nggak ada. Biasanya kami saling nyalip, kok sekarang dia nggak ada. Saya ke belakang, minggir, lalu lihat di belakang, waduh, banyak orang sudah berkerumun di belakang. Saya putar motor, balik ke belakang, ternyata teman saya yang kena. Saat itu saya duduk, bahkan orang bilang pikiran saya itu kayak apa ya, roh saya kayak keluar dari jasad saya. Tidak ada yang saya bisa pikirkan. Nah itu, begitu setelah Anda tahu beberapa menit, orang-orang yang ada di situ datang, lalu ini saya dibantu, ditepuk-tepuk, dipijit-pijit, lalu sadar. Terus saya hanya berpikir bahwa kalau kejadian itu terjadi untuk saya, waduh, orang tua saya, keluarga saya jauh. Nah, maka saat itu dengan rasa takut itu, saya bilang, sekarang saya tidak akan punya motor lagi. Motor yang saya punya, saya jual semua. Saya punya 2 motor atau 2 ban saja itu, kaki kiri saya. Kiri dan kanan. Itu 2 ban saya. Motor saya untuk setiap hari. Nah, itu. Maka dari situ, rasa takut itu membuat saya sehingga sampai saat ini, ya mungkin orang bilang saya ini orang jadul atau orang apa yang tidak punya motor, tidak bisa naik motor. Ya itu masalahnya yang membuat saya sehingga sampai hari ini hanya saya punya 2 ban kiri dan ban kanan ini yang selalu membawa saya untuk kemana-mana sampai saat ini. Dan orang bilang poin ketiga tadi, apa janji Tuhan kepada kita? Saya mengatakan Tuhan selalu menolong saya jika saya melepaskan itu semua, kesombongan itu semua, kebahagiaan itu semua, biar saya hanya berjalan dengan 2 ban saya yang Tuhan berikan ini. Dan akhirnya itu yang membuat saya ya sampai saat ini, ya orang bilang apa ya, alhamdulillah masih bisa menemani Bapak Ibu
masih bisa hadir di tengah keluarga besar wilayah 3 untuk ya seperti ini kita berbagi pengalaman. Nah, jadi itu sharing saya, dan atau saya kembali ke kitab Yesaya hari ini bahwa dia mengatakan kita jangan takut lagi karena aku akan menolong, aku memegang engkau. Jadi iman yang kita miliki sampai saat ini, semoga refleksi kali ini menambah iman kita, lebih menguatkan lagi iman kita, sehingga apapun yang kita alami, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, kita harus percayakan itu semua kepada Tuhan. Kembali saya garis bawahi, doa Bapa kami selalu kita ucapkan, kita ungkapkan di dalam doa kita setiap hari, entah itu pagi, siang, atau malam. Dan seperti tadi Pak Agus sudah katakan, doa Bapa kami itu adalah doa yang komplit di dalam kehidupan kita. Semoga refleksi kitab suci hari ini kita tetap bawa, kita tetap pegang sepanjang hidup kita. Demikian barangkali Ibu Jo. Terima kasih Pak Andi sharingnya. Dengan ban yang dikatakan Pak Andi, 2 bannya Pak Andi bisa sampai dari Kerawang sampai ke Gunung Pohong ya. Iya. Selamat. Sampai Bandung, sampai Cimahi ya Pak ya. Mangga, silakan yang lain Bapak Ibu. Kami tunggu sharingnya. Bagaimana, ada yang mau menambahkan sharingnya? Sudah cukup Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan dengan refleksi kateketis. Takut berarti merasa gentar terhadap sesuatu yang terjadi. Gelisah, khawatir, atau tidak berani. Sedangkan bimbang berarti merasa cemas, khawatir, tidak tetap hati, ragu-ragu, atau kurang percaya. Jadi, yang dimaksud dengan takut, yang dimaksud dengan jangan takut dan jangan bimbang adalah jangan gelisah atau jangan merasa gentar, dan jangan ragu-ragu, jangan khawatir, atau jangan cemas. Semua manusia pernah takut. Ya, rasa takut memang merupakan insting manusiawi yang ada dalam dirinya. Melalui kitab Nabi Yesaya 41 ayat 10, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak perlu takut dalam menghadapi segala tantangan dan badai kehidupan, karena Ia akan selalu menyertai kita. Sebelumnya, manusia hidup dalam damai dan sukacita bersama Tuhan. Tetapi saat manusia jatuh ke dalam dosa, ketakutan langsung menjadi bagian hidupnya. Sekalipun mereka beriman kepada Tuhan. Orang yang menetapkan hati untuk berpegang teguh pada janji Tuhan akan mengalami ketenangan saat menghadapi segala badai kehidupan. Janji Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita dalam kondisi dan keadaan seburuk apapun. Saat Nabi Yesaya menyampaikan janji tersebut, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, sedang dalam
kelemahan sampai mereka kehilangan harapan. Tuhan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berharap kepadanya. Oleh karena itu, bila kita sedang merasa lemah dan tidak punya harapan, kita bisa membaca sabda Tuhan untuk kembali menguatkan kita. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tuhan kembali mengingatkan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, yang telah berjanji akan tetap setia menyertai dan menolong umat-Nya. Hal itu dibuktikan dengan pembebasan bangsa Israel. Maka sangatlah penting bagi kita untuk terus meminta pertolongan dari Tuhan dan mengimani bahwa Ia mampu menolong kita. Mari kita terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Aksi peneguhan. Sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, satu hal yang tidak boleh hilang. Kita menghadapi kesulitan hidup adalah harapan. Selalu ada harapan akan datangnya situasi kehidupan yang lebih baik. Sebab Yesus sendiri yang membawa kerajaan Allah, yang memulihkan dan menyelamatkan. Agar kita semakin berpengharapan kepada Tuhan dan menemukan kehendak Tuhan yang hidup. Kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kehidupan yang lebih baik. Marilah kita menyandarkan diri kepada Tuhan, sumber pengharapan, dengan membangun kebiasaan, membaca sabda Tuhan, dan berdoa bersama keluarga. Bapak Ibu, ini merupakan aksi kita atau PR kita ya Bapak Ibu. Kapan aku dan keluargaku akan mulai membaca dan merenungkan kitab suci bersama? Apa yang aku doakan untuk keluarga. Jadi mungkin selama masa prapaskah ini Bapak Ibu bisa menyisihkan waktu, merenungkan untuk berdoa bersama keluarga atau membaca kitab suci bersama keluarga. Kita lanjutkan dengan doa umat. Bapak Ibu, seperti yang telah disaringkan tadi bahwa banyak saudara-saudara kita yang mengalami atau yang sedang sakit seperti rekan teman sejawat Bu Retno, Pak Aris, yang guru-guru Maria dan Santo Yusuf yang sedang sakit, terus sama kakak dari Ibu Retno juga sakit, terus kemarin bapak dari Ibu Evi yang menjalani operasi. Mari kita doakan semoga beliau selalu kuat, beliau cepat sembuh dan pulih kembali. Bapak Ibu, marilah kita bersama memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Murah. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan doa-doanya. Ya Bapa, sumber pengharapan, Engkaulah yang Maha Penolong bila kami mengalami masalah dalam menghadapi kehidupan dan kesulitan dalam hidup sehari-hari. Terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Bantulah para dokter dan perawat dalam mengusahakan kesembuhan para pasien. Berilah kepada keluarganya kekuatan sehingga mereka bisa
menjaga dan merawat saudara-saudaranya yang sedang menderita sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di lingkungan Santo Aloysius Gunung Bohong dan juga di wilayah 3. Kiranya apabila di antara warga kami ada yang saat ini sedang sakit ataupun anggota keluarganya ada yang sedang sakit, kiranya Engkau jamah mereka Bapa, dan Engkau hibur keluarganya, dan Engkau berikan kesabaran kepada keluarganya di dalam memberikan penguatan, entah itu terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap anggota keluarga dan juga anggota lingkungan. Kiranya karena berkat kasih dan juga berkat kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan mereka semua apabila di antara kami ada yang sakit. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, Engkau pada malam hari ini, Engkau memperbolehkan kami untuk berkumpul di dalam Zoom ini. Kau buka cakrawala kami untuk mengingat kembali kepadamu, untuk selalu mengingat bahwa Engkau menyertai kami, Engkau selalu menolong kami. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, terlebih karena kami kurang percaya kepadamu. Kami sering jatuh di dalam dosa dan kami sering kurang mengandalkan Engkau. Semoga dengan pertemuan malam hari ini, Engkau selalu membuka mata hati kami, supaya di dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami bisa menjadi lebih baik. Kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Engkau, selalu menaruh harapan kepadamu, selalu berpasrah kepadamu, dan selalu ingat bahwa Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami, sehingga kehidupan kami semakin baik, dan kami di masa Paskah nanti dapat bangkit di dalam hidup kami yang lebih baik lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, warga lingkungan Santo Aloysius khususnya, dan warga di wilayah 3 pada umumnya, ya Bapa, berikanlah kepada kami semua berkat dan rahmat-Mu. Semoga melalui pertemuan pada malam hari ini, Engkau memberikan kepada kami semua, Engkau menumbuhkan iman kami untuk selalu berharap kepadamu. Dan kami juga mohon ya Bapa, hilangkanlah rasa kekhawatiran, rasa ketakutan di dalam diri kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami umat ciptaan-Mu sebagai manusia menyadari akan kekurangan dan kelemahan serta kekhawatiran dan ketakutan
yang kami alami atau yang ada di dalam diri kami masing-masing. Namun melalui firman-Mu lewat kitab Yesaya hari ini, semoga kami diterangi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak lagi merasa takut dan bimbang akan kehidupan kami, tetapi semakin meneguhkan kami untuk menyadari bahwa dimanapun kami berada, Engkau selalu memegang tangan kami. Engkau selalu menggendong kami dan mengantar kami kemanapun kami melangkahkan kaki. Kami mohon ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa hadir di dalam diri kami, baik keluarga di lingkungan sewilayah 3 ini, maupun di paroki kami, bahkan umat-Mu secara universal di seluruh dunia, senantiasa Engkau kuatkan, Engkau terangi, sehingga kami di dalam melangkahkan kaki, kami tidak salah berpijak, tetapi kami selalu mengikuti jalan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami melalui Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab dalam kebijaksanaan-Mu, Engkau selalu menghendaki yang paling baik dalam hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam setiap sikap serta usaha kami setiap hari. Amin. Kita doa penutup bersama-sama. Kita baca. Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami dalam zaman ini. Engkau berjanji akan menyertai dan menolong kami dalam menghadapi persoalan hidup. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Tangan-Mu yang memegang kami agar kuat dalam menjalani kehidupan. Kami berharap padamu, percaya akan pertolongan-Mu. Kami serahkan seluruh kami kepada penyelenggaraan, sebab Engkau Allah kami ini dan sepanjang masa. Amin. Berkat penutup. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita semua selalu diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita lagu penutup. Ada cinta kasih dalam Yesus, ada cinta kasih sekarang dan selamanya dalam Yesus, ada cinta kasih. Dalam Yesus, iblis dikalahkan. Dalam Yesus, ada kemenangan. Dalam Yesus, ada kemenangan. Dalam Yesus, ada kemenangan. Sekarang selamanya dalam Yesus, ada kemenangan. Dalam Yesus, ada kedamaian. Dalam Yesus, ada kedamaian. Dalam